Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner Prodi Manajemen S1 Udinus bekali mahasiswa dengan sertifikasi dan organisasi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356973 kali. Baik Pak Heri, kita lanjutkan tadi yang terpotong jeda nih. Peminatan di jurusan Manajemen Udinus ini ada apa saja nih Pak? Oke, kalau di program studi manajemen ada 5 sebetulnya peminatan itu, yaitu sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, operasional, dan syariah. Tapi yang peminatnya banyak itu ya 4 itu. Ya, kita dibandingkan dengan banyak perguruan tinggi kita punya peminatan operasional, itu jarang di manajemen yang lain. Kita baru buka kira-kira 2 semester itu peminatnya banyak sekali. Jadi baru itu Pak peminatannya? Baru, ya. Memang kita sengaja mencoba kalau peminatannya pesertanya banyak, kita nanti akan buka program studi yang berkaitan dengan operasional, itu logistik yang jarang sekali di banyak perguruan tinggi, karena sekarang kan jalan tol, dulu programnya Pak Jokowi ada tol laut, ya itu membutuhkan logistik. Nah, kita rencananya itu kalau peminatan operasional itu banyak, nanti akan kita buka program studi. Tapi untuk saat ini juga sudah dibuka ya Pak ya? Oh, peminatannya sudah. Peminatannya udah, tapi tapi dan banyak peminatnya ya. Banyak juga peminatnya seperti itu ya. Untuk Enda sendiri nih ikut di peminatan apa? Atau semester 4 ini kan belum ngambil, tapi kepikirannya mau ambil peminatan pemasaran. Pemasaran gitu. Oh, jadi ini peminatan ini diambil di semester berapa, Pak? Semester 6-7 ya. Semester 7 itu sebetulnya mata kuliah itu ditawarkan semester 7, tapi semester 6 itu mahasiswa juga sudah bisa ngambil peminatan. Oke, jadi untuk Enda sekarang belum mengambil peminatan ya, tapi sudah ada rencana ke depannya tadi mengambil di pemasaran seperti itu. Oke Enda, untuk perkuliahan manajemen di Udinus sendiri menurut Enda itu seperti apa? Menurut saya pribadi selama 4 semester ini perkuliahan manajemen di Udinus itu sangat-sangat baik, dan apalagi dosen-dosennya itu sangat mempunyai keterampilan yang baik juga. Cara penyampaian dan pengajarannya pun ramah, walaupun ada yang galak. Bukan, iya. Galak ya, tapi sedikit yang galak sih ya, banyak sekali yang ramah. Untuk nilainya pun ya kita jadi mahasiswa tertib lah gitu, mengerjakan tugas itu pasti nilainya bisa lah B, A, B, A gitu. Oke, jadi mahasiswa juga harus aktif juga tentunya ya, kayak gitu, jangan males-malesan. Iya, betul. Ini untuk Pak Heri juga salah satu dosennya Enda juga nih? Pak Heri belum pernah belum pernah bertemu. Tapi bertemunya seringnya minta tanda tangan. Minta tanda tangan ya. Di kelas belum pernah. Oh, soalnya kan sebagai kepala prodi juga seperti itu ya. Setiap kegiatan mesti lewat saya. Oke. Setiap kegiatan, oke. Kemudian untuk dosen-dosennya sendiri, menurut Enda gimana nih di Udinus? Sangat membantu gitu ya? Sangat-sangat membantu kita sih semua mahasiswa. Untuk cara pengajarannya pun dijelaskan melalui presentasi PowerPoint, terus kemudian diberi soal contoh gitu. Itu semakin membuat kita paham daripada yang hanya menjelaskan teori-teori gitu saja. Ya. Jadi teori diimbangin dengan prakteknya langsung seperti itu ya. Jadi lebih matang gitu ya, lebih nyantel gitu ya. Kemudian nih Pak, ini sesuai tema kita hari ini ya Pak ya, ini kan kita ngomongin organisasi juga. Nah, sebenarnya di jurusan manajemen Udinus ini ada organisasi apa saja nih Pak yang mendukung untuk mahasiswanya di jurusan manajemen? Kalau organisasi yang umum di banyak perguruan tinggi ya, saya kira ada BEM, ya, ada himpunan mahasiswa jurusan, kalau kita ada HMM, ada MA begitu. Tapi kalau di manajemen itu ada, mungkin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus ya, ada mahasiswa yang peminatan itu di luar organisasi yang organik itu, yang ada di semua perguruan tinggi itu memang wajib ada. Kita punya kelompok-kelompok peminatan tadi, ya, mendukung peminatan mahasiswa itu ada kelompok yang pasar modal, ekspor impor, perpajakan misalnya begitu, dia membuat kajian-kajian untuk sebetulnya membantu mereka untuk belajar sesuai dengan peminatan itu.
Oke, jadi organisasi seperti pada umumnya jelas Iya, ada kalau kita kan dan ada juga organik itu semua perguruan tinggi ada. Cuman ya mahasiswa yang yang khusus ya, membedakan itu yang ya Pak ya. kalau di universitas saya kira banyak sekali ya. Cuman kalau kita itu di manajemen itu kaitannya dengan peminatan itu tadi. Oke. Endah sendiri nih salah satu mahasiswa yang aktif berorganisasi nggak nih? Iya. Iya, mengikuti organisasi apa kalau boleh tahu? Di fakultas saya ikut HMM, HMM, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Terus saya ada ikut juga komunitas Paskibraku. Paskibraku. Iya. Oke, jadi Paskibra juga masih ada ya Pak ya di tingkat Wadah, universitas kalau ya? di universitas banyak sekali. Oh, banyak sekali gitu ya. Udah pernah ikut lomba-lomba atau apa gitu belum? Lomba belum. Belum. Pernahnya mengadakan itu event gitu. Gitu ya. Dan ikut juga ya Iya. pastinya. Oke. Kemudian sebenarnya apa sih keuntungannya untuk mengikuti organisasi? Apakah mendukung pembelajaran kamu di jurusan manajemen ini? Menurut saya keuntungan ikut organisasi itu banyak sekali, tapi yang utama itu pastinya menambah teman ya, itu pasti sih. Yang awalnya teman saya hanya ini aja, terus setelah ikut organisasi jadi punya teman luar fakultas, dari fakultas teknik, fakultas lain-lain gitu. Terus tentunya juga menambah pengalaman di organisasi tingkat universitas. Kalau di tingkat sekolah kan masih di naungan guru ya sama pembina. Kalau di universitas itu kita sudah mulai mandiri, membuat event, mencari sponsor di pihak luar, itu sangat melatih public speaking dan kepemimpinan sih gitu. Oke, jadi manajemen juga, anak-anak manajemen juga harus pinter berkomunikasi juga ya Pak ya, seperti itu. Betul. Nah ini di manajemen Udinus apakah ada mata kuliah yang mendukung untuk public speaking seperti itu Pak? Kita ada mata kuliah namanya bimbingan karir. Di bimbingan karir itu mahasiswa itu diajari cara berpakaian, cara berkomunikasi, tadi termasuk public speaking itu, sehingga meskipun di kelas-kelas juga mahasiswa itu diwajibkan tadi. Kalau saya cerita tentang kasus-kasus tadi itu sebetulnya mahasiswa dia diminta untuk mempresentasikan hasil kajian mereka, lalu di kelas itu banyak dilatih untuk menyampaikan ide, menjawab pertanyaan. Itu kan belajar soft skill ya. Baik, jadi soft skillnya yang diberikan kepada para mahasiswa sudah sangat lengkap ya Pak ya, mulai dari penampilan juga, karena itu penting ya Pak ya, penampilan tuh mendukung sekali ya, sampai ke public speakingnya juga. Cara menjawab dan wawancara, berpakaian dan jadi saat untuk nanti kedepannya untuk kerja juga sudah diajarkan seperti itu ya Pak ya, untuk wawancara gitu. Udah lengkap banget loh ini loh, jadi udah nanti selalu sudah siap untuk bekerja ya tentunya ya, dan juga nggak cuma ikut bekerja nih, tapi juga membuka usaha gitu ya Pak ya, sesuai visi misinya Udinus seperti itu. Kemudian untuk prodi sendiri nih Pak, untuk dukungannya kepada organisasi di Fakultas Manajemen seperti apa nih Pak? Kita sangat mendukung ya, tidak hanya mensupport tapi memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti Mbak Indah ini kan banyak melakukan kegiatan, ya kita yang support gitu. Di HMN sering mengadakan diskusi ya, seminar, kita support. Juga kita mensponsori, mendorong mahasiswa itu untuk berlomba, kita dampingi. Di Jakarta pun kita dampingi untuk mengikuti lomba-lomba itu biar dia tidak kuper ya. Dari dia harus. Jadi biar keluar kampus juga ya Pak ya, juga menambah pengalaman seperti itu ya Pak ya. Jadi dari pihak prodi sendiri sangat mendukung ya Pak tentunya dengan mahasiswanya yang mengikuti organisasi seperti itu Pak. Oke. Bahkan kalau saya boleh, wajib mahasiswa itu sebetulnya jangan hanya kuliah pulang kuliah. Apa pengalaman yang dia miliki harus. Jadi nggak cuma di teori aja ya Pak ya, butuh berorganisasi itu karena itu penting banget ya Pak ya. Jadi kalau sangkut pautannya nih Pak, berorganisasi dengan dunia kerja seperti apa Pak? Orang yang berorganisasi itu kan sangat berbeda ya. Mereka tidak gagap ya pada waktu masuk di organisasi bank baru itu, dia sudah biasa bekerja sama dengan orang lain, sudah biasa berhubungan, tadi menyampaikan ide, menjawab itu, dia orang akan terlihat bahwa orang yang aktif di organisasi itu akan nampak berbeda tentunya nanti di dunia kerja seperti ya Pak. Dia tidak gagap, dia tahu bahwa di organisasi harus begini, harus
berkoordinasi, ya itu dia Sudah terbiasa sudah seperti biasa. itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ya Pak ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.